Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Maci. Kejap, macam tuh. Hai semuanya sobat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Semakin hari Indonesia semakin menjadi negara yang maju, negara yang lebih berkembang lagi dari sebelum-sebelum ini ya guys ya. Baru-baru ini Maci ada melihat berita bahwa Indonesia telah bergabung ke BRICS. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS ini, semakinlah Indonesia dipandang oleh mata dunia dan semakinlah berkembanglah negara Indonesia mengikuti alur yang sudah ada ya guys ya. Dengan berkembangnya Indonesia, maka mata duit Indonesia yaitu rupiah akan semakin berkembang dan makin diterima di dunia. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu video di mana video ini berjudulkan seperti ini ya guys ya. DPR Malaysia marah besar, ringgit tak berdaya di dunia, ditolak tak laku tapi rupiah malah dihargai. Dan ada juga beberapa video ataupun artikel berita yang Maci baca bahwa rupiah bukan hanya dipakai untuk sebagai alat pembayaran tukar menukar di Indonesia, tetapi di negara-negara lain pun ada yang menggunakan rupiah sebagai alat pembayarannya guys ya. Nanti kita akan simak video ini di mana-mana saja, negara apa saja yang memakai rupiah sebagai alat tukar menukar ataupun alat pembayaran di negara tersebut ya guys, yang menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Gitu. Video ini masih ada daripada channel The Wanderer. Seperti biasa macam kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel The Wanderer. Oke guys, marilah kita sama-sama dengarkan video ini. Let's go. Mari kita saksikan, ini dia. DPR tetangga keluhkan ringgit, rupiah malah mendunia. Kelemahan ringgit beri impak besar kedudukan Malaysia dalam daya saing dunia. Indonesia telah pun diterima sebagai anggota penuh BRICS. Jadi saya bilang kalau nanti pemerintah baru ini, polisi kalian itu, masa kalian datang berkunjung ke negara yang tetangga yang kecil aja dari kami. Kalian nggak lihat Indonesia, tapi oke lah. Tapi jangan marah kalau kami juga nanti berpedagang dengan tempat lain. Tidak ada. DPR Malaysia mengungkapkan kekecewaan terhadap performa ringgit yang terus melemah dan tak kunjung naik. Bahkan, ringgit mulai kehilangan daya saingnya di beberapa negara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang posisi Malaysia di kancah internasional. Di sisi lain, rupiah Indonesia justru semakin diterima dengan sangat baik di beberapa negara. Bahkan Indonesia diterima jadi anggota BRICS. Dan ini membuat ekonomi Indonesia makin kuat. Kelemahan ringgit ini satu perkara yang serius kerana saya membaca kenyataan daripada Menteri MITI 21 bulan Jun yang lepas bahawa kelemahan ringgit beri impak besar kedudukan Malaysia dalam daya saing dunia. Jadi apabila Menteri menyebut bahawa negara lain juga mata wang mereka lemah dibanding ringgit, tetapi Malaysia yang menerima impaknya. Jawapan Timbalan Menteri tadi kalau media pick up saya rasa cukup cantik, iaitu Malaysia jangka akan mengukuh nilai ringgitnya. Tetapi saya nak ingatkan Timbalan Menteri, pada tahun lepas November 2023, Menteri Ekonomi menyatakan ringgit dijangka akan mengukuh tahun 2024. Pada masa itu ringgit 4.65, hari ini 4.71. Jangkaan itu meleset. Dalam Dewan Negara pada 1 April lepas, Menteri Kewangan kedua menyatakan bahawa kita menjangka bahawa ringgit akan memulih pada separuh kedua tahun 2024. 4.5 ringgit per dolar Amerika. Jangkaan itu meleset sekali lagi. Jadi pertanyaan saya, soalan saya, adakah ada jangkaan baru daripada Kementerian Kewangan supaya kita boleh war-warkan kepada rakyat jangkaan baru, sebab separuh masa kedua ni nak beberapa hari lagi masa kedua. Jadi apakah jangkaan baru daripada Kementerian Kewangan nilai ringgit per dolar Amerika selepas daripada ini, dan adakah benar bahawa kejatuhan ringgit juga ada baiknya untuk negara sebagaimana disebut oleh salah seorang menteri pada tahun lepas? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Betul, sebab kita sedang seperti yang dihuraikan oleh Yang Berhormat, Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan kedua sudah banyak kali menjelaskan tentang nilai ringgit yang tidak sekuat utamanya adalah kerana
Amerika Syarikat. Jadi kita memang memantau dengan rapi sekali. Jadi berbanding dengan beberapa bulan yang lalu, sekarang kita dalam track yang betul. Track yang kami menjangka dalam akhir tahun last quarter di tahun ini kita akan mendapatkan nilai ringgit akan lebih kukuh lagi. Sekian, terima kasih. Kita pun kena faham juga berita menarik baru-baru ni bahawa Indonesia cadang pengurangan telah pun tarif diterima perdagangan sebagai kepada anggota penuh BRICS. Amerika Kita Serikat. tahulah kan betapa Donald Trump ni awal-awal lagi dia dah warning kepada negara-negara BRICS yang nak lari daripada penggunaan US dollar ni, siap engkau, aku akan naikkan tarif 100%. Malaysia mungkin okey lagi kot, kita bukan anggota penuh, kita adalah negara rakan. Tapi kita tengoklah dan lihat dulu strategi yang bakal dilakukan oleh Indonesia ni. Kalau berjaya, apa salahnya kita mengambil approach yang sama juga. Tapi kita kena tahu bahawa Malaysia dan juga US ni, kita tidak ada free trade agreement. Jadi antara kita dan juga US ni, kita masih lagi ada sekatan-sekatan dan juga halangan perdagangan dalam bentuk tarif. Dan setahu saya pun Indonesia pun tak ada juga perjanjian perdagangan bebas dengan US. Malaysia tak laku di Thailand? Ayah, Kennis, ringgit Malaysia tak laku di Thailand. Banyak negara masih terima meh. Siapa kata sebenarnya banyak negara dah tak terima mata wang ringgit Malaysia. Tahu tak, di Turki mata wang dia sendiri pun dah tak laku di sana. Mata wang kertas ini nilainya sangat fragile dan sangat volatile. Sebenarnya semua negara terkesan dengan kejatuhan nilai mata wang negara masing-masing. Dalam keadaan ekonomi sekarang, semua pun terasa kesannya. Jokowi 180 Jokowi. Nak membeli minyak wangi itu tadi, Tukar rupiah atau rial. Jadi mereka tu bilang dia bukan tidak terima, cuma dia kata apa ya, dia lebih prefer wang selain daripada ringgit. Maksudnya nak tukar pergi rupiah ataupun rial saja guys. Di sini Madinah mata wang rial ataupun mata wang rupiah saja guys yang di Madinah. Cuma dolar atau euro yang bisa diterima di semua negara sebagai alat pembayaran. Kira-kira rupiah bisa nggak ya yang bisa diterima sebagai alat pembayaran di negara lain? Ini dia 5 negara yang menerima rupiah sebagai alat pembayaran resmi. Ada 5 negara guys. Apa aja yang menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau alat tukar? Sama-sama belajar. Yang pertama, Arab Saudi. Yang kedua, Malaysia. Papua Nugini. Thailand. Dan juga Timur Leste. Ada yang tahu kenapa mereka menerima rupiah sebagai alat pembayaran? Komen di kolom komentar. Rupiah kita sangat stabil, salah satu yang terbaik di dunia, dan kita terus melakukan suatu langkah-langkah stabilisasi nilai tukar. Banyak yang kita lakukan, apakah melalui intervensi, kemudian menarik portfolio asing dari dalam negeri juga untuk PHE, SDR. Semua berjalan baik, stabil, dan juga diapresiasi oleh Presiden. Terima kasih. 16.300 tuh Pak, tetap stabil ya Pak? Bukan pernah bilang itu udah tinggi Pak. Rupiah 16.300, tolong dilihat dari akhir tahun kemarin. Depresiasinya sangat rendah dan tolong dibandingkan dengan negara lain. Sangat lebih rendah dari negara lain. Bandingkan dengan Korea, bandingkan dengan Peso, bandingkan dengan bahkan Thailand, bandingkan dengan Jepang. Kita depresiasi kita adalah paling termasuk yang rendah dan stabil. Terima kasih. Kita tidak perlu berpihak kemana-mana. Kita harus menentukan maunya kita seperti BRICS. Luhut Itu BRICS tanya respon protes pihak asing soal Indonesia gabung BRICS. Saya juga bilang sama teman-teman saya Amerika, sebenarnya kalian ini, saya juga tadi malam saya ngomong, saya bilang, saya kadang-kadang lucu kalian itu. Kalian mau kami dekat sama kalian. Padahal di kantor saya itu nggak ada yang dilatih di sekolah di Cina, nggak ada. All the member of my in my office itu latihannya di sekolahnya di Amerika, sekolah-sekolah top di Amerika. Nggak ada. Seingat saya cuma 1 orang. Tapi kalian juga nggak bantu kami. Kalau kami pengen kesini kalian marah. Kami kan harus survive. Ya kami harus survive. Saya bilang don't blame us, blame your policy. Jadi saya bilang kalau nanti pemerintahan baru ini, policy kalian itu, masa kalian datang berkunjung ke negara yang tetangga yang kecil aja dari kami.
Kalian nggak lihat Indonesia, tapi oke lah. Tapi jangan marah kalau kami juga nanti berpedagang dengan tempat lain. Tidak ada negara maju yang ingin negara berkembang jadi negara maju. Itu Anda pegang. Jadi we have to survive. We have to do it by our own. Itu benar menjadi banget. penting. Kenapa? Kita kalau satu level sama dia nggak bisa dikte kita lagi. Benar Seperti banget. kita penghasil palm oil terbesar di dunia, dia masih atur dengan segala macam. Kok dia yang nentuin? Hal ini semakin menegaskan keberhasilan Indonesia dalam memperluas pengaruh ekonominya, membuat Malaysia harus melakukan evaluasi terhadap strategi ekonominya. Ya, benar-benar. Oke guys, setelah tadi sudah kita simak sama-sama ya beritanya, videonya, kita boleh mendengarkan tadi bagaimana rupiah bukan hanya digunakan di negara Indonesia saja, tetapi di negara-negara lain pun ada yang menggunakan rupiah sebagai alat pembayarannya. Salah satunya tadi ada video di Madinah, di sana hanya digunakan rial dengan rupiah saja alat pembayarannya. Ternyata ringgit pun tidak diterima lagi di sana. Dan juga tadi ada kakak itu yang mengatakan bahkan di Thailand, di Korea, banyak sudah negara yang tidak menerima ringgit sebagai alat pembayarannya guys ya. Dan semoga nanti ke depannya Indonesia semakin berkembang besar lagi, semakin banyak lagi yang menggunakan negara-negara yang menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Nilai mata rupiah itu semakin dihargai, semakin mahal lagi ya guys ya. Dan juga semoga untuk Malaysia lagi ke depannya lebih untuk pemerintahan Malaysia ini lebih mengubah lagi strategi, mempelajari lagi strateginya bagaimana untuk meningkatkan kembali mata uang ringgit ini di mata dunia. Dengan naiknya ringgit nanti di mata dunia, maka posisi Malaysia pun, kedudukan Malaysia pun di kancah internasional pun semakin bagus ya guys ya. Ya, kita doakan semoga yang terbaik sajalah untuk Indonesia dan juga Malaysia. Tapi bahagianya Makcik selaku masih keturunan orang Indonesia, Makcik bangga karena rupiah sangat dihargai di mata dunia ya guys ya. Semoga ini menjadi awal yang sangat bagus untuk kemajuan negara Indonesia. Semoga yang terbaik lah untuk Indonesia ya guys ya. Dan yang terbaik juga untuk Malaysia. Semoga Malaysia pun kedepannya semakin maju jaya dengan pemerintahan yang ada. Jangan pernah berputus asa untuk Malaysia. Terkhususnya untuk para pemerintah-pemerintah yang ada di Malaysia ini, semoga kedepannya mereka selalu memperhatikan dengan baik perkembangan ringgit di mata dunia ya. Oke lah guys, terima kasih lah untuk anda semuanya karena sudah menonton video Makcik. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makcik ya guys ya. Dan kita akhiri sajalah videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.